Keangkuhan keluarga suamiku, ku bungkam dengan elegan. Aku menghirup napas dalam-dalam saat pintu gerbang besar itu terbuka perlahan. Aroma mawar dan melati yang ditanam di sepanjang jalan menuju rumah itu menyeruak di udara. Rumah keluarga suamiku, atau lebih tepatnya, istana mereka, berdiri megah di depanku. Aku menatap ke arahnya, menahan rasa kagum yang selalu coba ku tepis setiap kali melihatnya. Istana itu mungkin menjadi impian banyak wanita, tapi bagiku, itu adalah medan pertempuran. Intan, jangan terlihat gugup. Mereka bisa mencium kelemahan dari jarak jauh, ujar Arman, suamiku, dari sebelahku. Suaranya terdengar lembut tapi tegas, mencoba menenangkan aku sekaligus dirinya sendiri. Aku tidak gugup, jawabku pendek, meski telapak tanganku berkeringat. Aku tahu, ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah panggilan, pertemuan keluarga, yang mereka buat untuk mengingatkan aku siapa yang memegang kendali dalam pernikahan ini. Ketika kami masuk ke ruang tamu, aku merasakan atmosfer yang langsung berubah. Ruangan itu besar, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit, karpet tebal menghiasi lantai, dan sofa kulit mewah diatur sedemikian rupa. Tetapi bukan kemewahan yang membuatku tegang, melainkan pandangan tajam dari wanita di sudut ruangan. Intan, suara Nyonya Mirna, ibu mertuaku, menyapa. Nada bicaranya terdengar ramah, tapi aku tahu, itu hanyalah topeng. Tatapannya dingin, seolah menilai setiap gerakan dan ekspresi wajahku. Ibu, sapaku, berusaha menjaga senyumku tetap natural. Ah, akhirnya kau datang. Kami sudah menunggumu, tambahnya sambil melirik jam tangannya. Sebuah sindiran halus. Aku terlambat 2 menit. Duduk di sebelahnya adalah Delia, kakak perempuan Arman yang selalu menjadi bayang-bayang ibunya. Penampilannya selalu sempurna, gaun mahal, rambut tertata rapi, dan senyuman licik yang tak pernah hilang dari wajahnya. Di sebelahnya, Pak Indra, ayah mertua yang jarang berbicara. Dia hanya mengangguk ringan sebagai sapaan. Kami duduk di sofa berhadapan dengan mereka. Arman meremas tanganku sejenak, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tersenyum tipis, walau di dalam hati aku tahu, tak ada yang akan baik-baik saja selama aku berada di rumah ini. Jadi, bagaimana kehidupan kalian sejauh ini? Tanya Nyonya Mirna dengan nada basa-basi. Baik, Bu. Kami sedang menikmati waktu bersama, jawab Arman dengan nada formal. Tapi aku dengar, Intan tidak bekerja lagi, potong Delia dengan cepat, matanya langsung mengarah padaku. Aku menelan ludah. Benar, Kak. Saya memutuskan untuk fokus mendampingi Arman dulu. Oh, begitu ya? Sayang sekali, padahal perempuan zaman sekarang seharusnya bisa lebih mandiri. Sindirnya dengan senyum yang tidak tulus. Aku tahu itu perangkap. Apapun jawabanku, mereka akan menemukan cara untuk menjatuhkanku. Jadi, aku hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Namun, Nyonya Mirna tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Intan, aku sebenarnya sedikit khawatir dengan pilihanmu. Keluarga ini punya nama besar, dan istri dari putraku seharusnya mencerminkan nilai-nilai kami. Kamu tahu, keluarga kita tidak pernah mengandalkan siapapun. Semua wanita di keluarga ini punya kontribusi nyata. Aku merasa darahku mulai mendidih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menyayat harga diriku. Tetapi aku tahu, mereka berharap aku terpancing. Jadi, aku hanya menegakkan punggungku dan menjawab dengan tenang. Saya mengerti, Bu. Tetapi saya pikir, setiap keluarga punya cara masing-masing untuk saling mendukung.
Saya merasa peran saya sekarang adalah untuk memastikan Arman bisa fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir. Nyonya, Mirna mengerutkan kening, tidak puas dengan jawabanku yang terlalu netral untuk dipecah belah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Arman memotong. Ibu, Intan dan aku sudah membicarakan ini. Kami punya rencana jangka panjang, dan saya rasa itu yang terbaik untuk kami, katanya dengan nada tegas. Aku melihat sekilas ekspresi kaget di wajah Nyonya Mirna. Mungkin dia tidak menyangka bahwa putranya akan membelaku di depan keluarga. Tetapi itu tidak membuatku merasa lega. Aku tahu, ini baru permulaan. Makan malam berlangsung seperti biasa. Penuh percakapan yang tampaknya sopan tapi penuh sindiran. Mereka terus menggali informasi tentang kehidupan kami, mencari celah untuk mengkritik atau menunjukkan superioritas mereka. Aku menahan semua itu dengan senyum. Meskipun di dalam hati aku ingin berdiri dan pergi. Setelah makan malam, Delia mengajakku berbicara di taman. Aku tahu, ini adalah jebakan lain, tetapi aku mengikutinya. Intan, aku penasaran, katanya dengan nada pura-pura ramah. Bagaimana rasanya menikah dengan seseorang seperti Arman? Maksudku, dia pria yang luar biasa, tapi tentu saja, menikah dengan keluarga seperti kami pasti butuh penyesuaian, bukan? Aku tersenyum kecil. Arman adalah pria yang luar biasa, dan aku sangat bersyukur bisa bersamanya. Tentu saja, aku belajar banyak hal sejak menikah, tetapi aku rasa itu bagian dari perjalanan kami. Benar, benar, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi kau tahu, bukan? Kami semua hanya ingin memastikan bahwa kau cukup kuat untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Aku menatapnya tajam. Kuat, kah? Maksudmu? Kau tahu, Intan, keluarga kami tidak seperti keluarga biasa. Ada standar yang harus dijaga. Aku hanya berharap kau bisa mempertahankan itu. Karena jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya jelas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tetapi ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatiku. Aku tahu, jika aku terus membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini, aku tidak akan pernah dihormati. Aku menatap langsung ke matanya dan berkata, aku mengerti, Kat. Tetapi aku juga ingin memastikan satu hal. Aku mungkin bukan dari keluarga seperti kalian, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan aku atau pernikahanku. Aku akan menunjukkan bahwa aku layak, dengan caraku sendiri. Delia tertegun sesaat sebelum kembali tersenyum. Baiklah, Intan, kita lihat saja nanti. Aku tahu, kata-kataku mungkin telah memulai perang baru. Tetapi untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa punya keberanian untuk melawan. Aku mungkin tidak memiliki harta, kekuasaan, atau nama besar seperti mereka. Tetapi aku punya sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Tekad untuk mempertahankan diriku dan keluargaku. Dan itu baru permulaan. Delia tidak berkata apa-apa setelah pertemuan di taman itu. Namun tatapan matanya menyiratkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tahu ini bukan hanya soal menjaga standar keluarga mereka. Mereka ingin mendominasi, mengontrol, dan mengubahku menjadi bagian dari permainan mereka yang tak terucapkan. Tapi aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Tidak kali ini. Malam itu, setelah makan malam dan percakapan yang penuh ketegangan, aku berbaring di ranjang besar kami, menatap langit-langit dengan pikiran yang terombang-ambing. Arman yang duduk di meja, tampak tenggelam dalam pekerjaannya, hanya sesekali melirikku.
Aku tahu dia merasa canggung dengan situasi ini, tapi dia tidak pernah cukup berani untuk melawan keluarganya secara terbuka. Arman, aku memanggilnya dengan suara lembut, berharap bisa mengurangi ketegangan yang terbangun antara kami. Dia menoleh, melemparkan senyuman kecil yang kerap ia gunakan untuk menenangkan suasana. Ada apa, sayang? Aku ingin kita bicara tentang keluargamu, jawabku, mencoba untuk tidak terdengar tegang. Ah, soal mereka lagi, katanya dengan tawa kecil, tapi aku bisa melihat ada kelelahan di matanya. Intan, aku tahu kamu tidak suka dengan cara mereka memperlakukanmu, tapi aku harap kamu bisa sedikit lebih sabar. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita? Aku terdiam sejenak, merasakan amarah yang perlahan mengalir ke dadaku. Mereka menganggap aku tidak cukup baik untuk kamu, Arman. Mereka ingin aku menjadi seperti mereka, tapi aku bukan seperti itu. Dia terdiam. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Akhirnya, dia bangkit dan mendekatiku. Aku tahu itu tidak mudah, Intan. Tapi kita harus menghadapi mereka dengan bijaksana. Mereka adalah keluarga kita, dan aku tidak bisa terlalu melawan mereka. Aku menatap wajahnya dengan tatapan yang penuh perasaan. Dan aku hanya akan menjadi seorang istri yang diam, dan menerima segalanya tanpa bisa melakukan apapun? Aku tidak ingin hidup seperti itu, Arman. Aku bukan hanya perhiasan untuk keluargamu. Aku punya hak, dan aku ingin dihargai. Aku bisa merasakan kegelisahan dalam dirinya, tapi dia tidak menjawab. Dalam diam itu, aku memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengambil langkah sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban dalam permainan ini. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Hari itu adalah pertemuan keluarga besar yang lain. Kali ini lebih formal, dan aku bisa merasakan tekanan yang lebih besar. Delia sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan tajam, dan ibu mertuaku akan memeriksa setiap detail tentang aku dan kehidupan pernikahanku. Namun, aku sudah siap. Saat kami duduk di ruang tamu megah itu, dengan semua mata tertuju padaku, aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Nyonya, Mirna membuka pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kuduga. Intan, kamu tentu tahu bahwa keluarga kami memiliki standar tinggi, bukan? Kami berharap kamu bisa lebih aktif, terutama dalam mendukung Arman di dunia sosial dan bisnis. Aku menatapnya dengan senyum yang terkontrol. Ibu, saya mengerti betul bahwa keluarga ini memiliki banyak harapan. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memberikan kontribusi. Saya ingin berfokus pada keluarga kami terlebih dahulu. Saya yakin itu adalah kontribusi yang tak kalah penting. Delia tidak membiarkan aku melanjutkan dengan lancar. Tapi bukankah menjadi istri Arman berarti kamu juga harus mendukung ambisi keluarganya? Bukan? Bukankah itu tujuan utama dari pernikahan di sini? Aku menatapnya tajam, menyadari bahwa ini adalah jebakan besar. Mereka ingin mengukur seberapa jauh aku bisa dipermainkan, seberapa jauh aku akan menyerah pada kehendak mereka. Aku bisa merasakan bahwa saat ini adalah titik balik, dan aku tak bisa mundur. Tidak, Kak, jawabku dengan suara yang penuh keyakinan. Menikah dengan Arman bukan berarti saya harus mengorbankan diri saya dan menjadi boneka keluarganya. Saya ingin menjadi pasangan yang setara, yang saling mendukung tanpa harus merendahkan satu sama lain. Suasana di ruang itu menjadi hening. Nyonya, Mirna dan Delia memandangku dengan pandangan tajam, sementara Arman terlihat cemas di sebelahku. Tapi,
Intan, suara Nyonya Mirna terdengar tajam. Apa yang kamu katakan itu berarti kamu menantang tradisi keluarga kita. Kamu yakin bisa bertahan dengan cara seperti itu? Aku menatapnya lurus, tak ada keraguan di dalam hatiku. Saya tidak menantang tradisi, Bu. Saya hanya meminta agar keluarga ini menghormati saya sebagai individu, bukan hanya sebagai istri dari Arman. Saya tidak akan menerima perlakuan yang merendahkan. Delia tersenyum, tapi senyum itu adalah senyum kemenangan yang penuh sindiran. Kita lihat saja, Intan. Apakah kamu bisa bertahan dengan prinsip-prinsip itu? Atau akhirnya kamu akan menyerah pada kenyataan yang ada? Aku tahu, ini bukan akhir dari masalah. Ini baru permulaan. Delia dan Nyonya Mirna mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan aku. Aku sudah memutuskan. Aku akan melawan dengan caraku sendiri. Arman yang selama ini diam, akhirnya membuka suara. Intan, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan hanya karena keluargaku. Aku memandangnya, terkejut dengan kata-kata itu. Mungkin dia akhirnya mulai mengerti bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa diatur. Aku juga punya hak untuk menentukan jalanku. Namun, aku tahu perjalananku baru saja dimulai. Jika aku ingin menghancurkan kesombongan keluarga suamiku, aku harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih siap dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan aku. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengubah cara pandang mereka tentang wanita, tentang aku, dan tentang peran dalam pernikahan. Malam itu, saat kami kembali ke kamar, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kami berdua. Mungkin Arman mulai melihatku bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai pasangan yang sejajar dengannya. Dan itu adalah langkah pertama untuk memenangkan perang ini. Tapi, aku tahu, ini baru dimulai. Malam itu, meskipun tubuhku lelah, pikiranku justru sibuk berkelana. Aku memandangi Arman yang tertidur di sebelahku. Wajahnya terlihat tenang, seolah dunia di luar kamar ini tidak pernah menjadi ancaman. Namun, aku tidak bisa menikmati ketenangan yang sama. Kata-kata Delia dan Nyonya Mirna terus terngiang-ngiang di telingaku. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi mereka? Aku bertanya pada diriku sendiri, berkali-kali. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju balkon kamar. Udara malam yang dingin menyentuh kulitku, tetapi itu tidak mampu mengusir panas yang bergejolak di dadaku. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, aku ingin melawan, membuktikan bahwa aku tidak lemah. Namun di sisi lain, ada suara kecil yang berbisik. Apakah ini sepadan? Apakah aku hanya akan menghancurkan diriku sendiri? Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Aku merasa seperti berada di bawah pengawasan terus-menerus. Setiap langkahku, setiap kata-kataku, selalu diperhatikan oleh Delia atau ibunya. Puncaknya terjadi ketika Nyonya Mirna mengundangku untuk berbicara dari hati ke hati di ruang kerjanya. Aku tahu, ini bukan percakapan yang sebenarnya. Ini adalah ujian lain. Dia mempersilahkanku duduk di kursi besar di depannya. Ruangan itu terasa dingin, meskipun ada perapian kecil di sudut. Intan, katanya, suaranya terdengar lembut, tapi matanya penuh dengan ketajaman. Aku sudah lama ingin membicarakan ini denganmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tahu tanggung jawabmu sebagai bagian dari keluarga ini. Aku menegakkan punggungku, mencoba menunjukkan keberanian yang sebenarnya tidak terlalu aku rasakan. Saya mengerti, Bu.
Tapi saya juga ingin memastikan bahwa pernikahan ini adalah tentang saya dan Arman, bukan hanya tentang keluarga ini. Tatapannya menjadi lebih dingin. Intan, aku tidak yakin kamu sepenuhnya mengerti. Keluarga ini bukan keluarga biasa. Nama kami, reputasi kami, itu adalah sesuatu yang harus dijaga dengan serius. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, merusaknya. Aku merasakan kemarahan mulai membakar dadaku. Dengan segala hormat, Bu, saya menikah dengan Arman, bukan dengan keluarga ini. Saya mencintainya, dan saya ingin mendukungnya. Tapi saya juga punya batasan. Saya tidak akan membiarkan diri saya direndahkan. Nyonya, Mirna tersenyum tipis, senyuman yang penuh makna. Kamu masih muda, Intan. Kamu akan belajar bahwa dalam keluarga ini, tidak ada yang namanya batasan untuk menjaga kehormatan. Dan aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Ketika aku keluar dari ruangan itu, tanganku gemetar. Kata-katanya adalah ancaman yang terselubung. Aku tahu, dia tidak akan berhenti sampai aku tunduk pada kehendaknya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa menyerah. Malam itu, aku berdiri di depan cermin di kamar kami, memandangi diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, siapa diriku sekarang? Apakah aku cukup kuat untuk melawan? Atau apakah aku hanya menipu diriku sendiri? Berpikir bahwa aku bisa menang melawan mereka? Di dalam cermin, aku melihat seorang wanita yang lelah. Tapi juga seorang wanita yang mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang prinsip, tentang harga diriku, dan tentang cinta yang ingin aku pertahankan. Jika mereka ingin perang, gumamku pelan, maka aku akan memberikannya. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa perang ini akan memiliki harga. Pertanyaannya adalah, apakah aku siap membayarnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan strategi yang lebih matang. Jika mereka ingin mengujiku, maka aku harus membuat mereka tahu bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Aku mulai mempelajari setiap anggota keluarganya, kebiasaan mereka, kelemahan mereka, dan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Aku tahu jika ingin menghancurkan kesombongan mereka, aku tidak bisa hanya dengan kata-kata. Aku butuh tindakan nyata. Siang itu, aku berada di ruang tengah bersama Delia. Dia sedang duduk di sofa dengan angkuhnya, memeriksa dokumen dari proyek keluarga yang sedang berjalan. Sesekali, dia melirikku, seolah memastikan bahwa aku tahu tempatku di rumah ini. Intan, katanya tanpa mengangkat pandangannya dari dokumen, aku dengar kamu belum terlalu aktif membantu Arman di bisnisnya. Apa kamu tidak khawatir dia akan kewalahan tanpa dukunganmu? Aku tahu ini bukan pertanyaan tulus. Ini adalah sindiran halus yang bertujuan untuk merendahkanku. Tapi aku tetap tersenyum. Oh, jangan khawatir, Kak. Saya sudah mulai mempelajari beberapa hal tentang bisnis Arman. Lagi pula, saya pikir lebih baik jika saya membantu dari balik layar. Delia mengangkat alisnya, tampak tidak terkesan. Dari balik layar, Intan, keluarga ini tidak bekerja seperti itu. Kita semua berada di garis depan. Itu sebabnya keluarga ini selalu sukses. Tapi mungkin itu terlalu sulit untukmu. Aku tetap tersenyum meskipun dadaku bergejolak. Mungkin, Kak. Tapi saya percaya setiap orang punya caranya sendiri untuk sukses. Saya hanya perlu waktu untuk membuktikan itu. Percakapan kami terhenti ketika Nyonya Mirna masuk ke ruangan. Matanya segera tertuju padaku, seperti biasa penuh penilaian. Intan, katanya dingin. Besok ada acara makan malam dengan beberapa kolega penting keluarga.
Aku harap kamu bisa menunjukkan bahwa kamu layak menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tahu maksudnya. Mereka ingin aku tampil sempurna dan memenuhi ekspektasi mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakanku sebagai alat untuk mempertahankan citra mereka. Tapi kali ini, aku punya rencana sendiri. Hari makan malam tiba. Aku mengenakan gaun elegan yang sudah kupilih dengan hati-hati. Aku tahu aku harus tampil luar biasa untuk membuat kesan yang kuat. Namun, yang paling penting, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan narasi. Ketika para tamu tiba, aku menjaga senyumku tetap terpasang, meskipun aku merasa gugup di dalam. Aku menyapa mereka dengan sopan, memastikan setiap kata dan gerakanku terlihat sempurna. Aku bisa merasakan Nyonya Mirna dan Delia mengamatiku dari kejauhan, mencari celah untuk mengkritikku. Namun, malam itu berbeda. Aku mulai terlibat dalam percakapan dengan tamu-tamu mereka, menunjukkan bahwa aku bukan hanya sekadar istri yang tidak tahu apa-apa. Aku berbicara tentang bisnis, tren ekonomi, dan bahkan memberikan beberapa pandangan yang membuat para tamu terkesan. Aku bisa melihat ekspresi Delia yang mulai tidak nyaman. Dia tidak menyangka aku bisa mengimbangi mereka. Salah satu tamu, seorang pengusaha senior, bahkan berkata, "Arman beruntung memiliki istri seperti Anda, Intan. Anda benar-benar memiliki wawasan yang luas." Aku tersenyum dan melirik Nyonya Mirna. "Terima kasih, Pak. Saya selalu percaya bahwa mendukung suami juga berarti memahami dunia tempat dia bekerja." Setelah tamu-tamu pergi, suasana di rumah menjadi tegang. Aku bisa merasakan kemarahan yang membara di balik tatapan Nyonya Mirna. Ketika kami hanya tinggal berempat, aku, Arman, Delia, dan ibunya, percakapan itu akhirnya meledak. "Jadi itu caramu mencuri perhatian, Intan?" tanya Delia dengan nada tajam. Berusaha terlihat pintar di depan tamu-tamu kami. Aku menatapnya dengan tenang. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa menjadi bagian dari keluarga ini, Kak. Bukankah itu yang selalu kalian inginkan?" Nyonya Mirna menambahkan, suaranya lebih dingin daripada biasanya. "Kami tidak butuh pertunjukan, Intan. Kami butuh seseorang yang tahu tempatnya." Kata-katanya membuat hatiku sakit, tapi aku tidak menunjukkan kelemahanku. Aku menegakkan tubuhku dan menatap mereka dengan percaya diri. Dan tempat saya adalah di sisi Arman, mendukungnya dalam segala hal. Tapi mendukung tidak berarti saya harus diam atau tidak terlihat. Saya ingin membantu keluarga ini berkembang, bukan hanya menjadi penonton. Arman yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Cukup, Bu. Intan tidak salah. Dia hanya mencoba menjadi bagian dari keluarga ini dengan caranya sendiri. Kita harus memberinya kesempatan." Aku terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Arman. Ini pertama kalinya dia membelaku dengan tegas di depan keluarganya. Namun, aku tahu ini belum selesai. Nyonya Mirna dan Delia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mereka tidak suka jika ada orang yang mencoba mengambil kendali, apalagi seseorang yang mereka anggap bukan siapa-siapa, seperti aku. Setelah kejadian itu, aku mulai menyusun rencana yang lebih besar. Aku memutuskan untuk tidak hanya membuktikan diriku kepada mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa kesombongan mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Aku mulai mencari cara untuk membantu Arman dalam bisnisnya, mempelajari proyek-proyek keluarga yang sedang berjalan, dan menemukan celah yang bisa kuperbaiki. Aku tahu ini adalah permainan panjang. Mereka mungkin melihatku sebagai ancaman sekarang, tetapi aku akan memastikan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengakui keberadaanku.
Aku akan menghancurkan kesombongan mereka, tidak dengan kebencian atau balas dendam, tetapi dengan menunjukkan bahwa aku adalah orang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bernilai daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, aku sadar bahwa jalan ini akan penuh dengan rintangan. Nyonya, Myrna dan Delia tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi apapun yang mereka lemparkan padaku. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan mundur. Aku akan melawan, dengan kepala tegak dan hati yang penuh tekad. Jika mereka ingin memaksaku untuk tunduk, mereka akan menghadapi kenyataan yang pahit. Karena aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan menang. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun strategi yang lebih nyata. Aku tahu, aku tidak bisa menghadapi keluarga Arman hanya dengan kata-kata. Mereka hidup dalam dunia di mana kekuatan, pengaruh, dan keberhasilan adalah segalanya. Jadi, aku harus bermain dalam aturan mereka, tapi dengan caraku sendiri. Aku mulai dengan mempelajari bisnis keluarga ini. Aku membaca laporan keuangan, mencermati proyek-proyek yang sedang berjalan, dan mencari tahu di mana letak kelemahan mereka. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan sesuatu yang menarik. Salah satu proyek besar mereka sedang berada di ambang kegagalan. Proyek real estate mewah itu tampaknya menghadapi banyak masalah, mulai dari biaya yang membengkak hingga jadwal pembangunan yang tertunda. Aku menyadari bahwa ini adalah celah yang bisa kumanfaatkan. Jika proyek ini gagal, reputasi keluarga mereka akan terguncang. Tapi aku tidak ingin menjadi orang yang hanya menunggu mereka jatuh. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan mereka tidak mampu kendalikan. Awalnya, Arman keberatan ketika aku mengutarakan niatku untuk membantu proyek tersebut. "Intan, ini bukan urusanmu," katanya tegas. "Ini adalah proyek keluarga. Aku tidak ingin kamu terlibat dan merasa terbebani." Tapi aku menatapnya dengan serius. "Arman, jika aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, aku harus membuktikan diriku. Dan jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan memberiku kesempatan untuk membantu." Setelah diskusi panjang, akhirnya dia setuju. Aku mulai menghadiri rapat-rapat proyek bersama Arman. Pada awalnya, banyak rekan bisnis mereka yang meremehkanku. Mereka mengira aku hanya istri yang ingin tahu, tanpa kontribusi nyata. Tapi aku tetap tenang dan membiarkan tindakanku berbicara. Ketika aku menemukan solusi untuk mengurangi biaya pembangunan yang membengkak, semua orang mulai memperhatikanku. Aku menggunakan koneksi pribadiku untuk mendapatkan bahan bangunan berkualitas tinggi dengan harga lebih murah. Aku juga mengusulkan beberapa perubahan desain yang lebih efisien tanpa mengurangi nilai estetika proyek. Sedikit demi sedikit, proyek itu mulai kembali ke jalurnya. Namun, ini bukan tanpa hambatan. Nyonya, Myrna dan Delia, tentu saja, tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghalangiku dengan berbagai cara. Mulai dari mempersulit aksesku ke dokumen hingga menyebarkan desas-desus bahwa aku hanya ingin mencari perhatian. "Aku tidak tahu apa yang kamu coba buktikan, Intan," kata Delia suatu hari di depan rapat keluarga. "Tapi jangan lupa, kamu hanya bagian kecil dari semua ini. Jangan terlalu percaya diri." Aku tersenyum tipis. "Saya hanya ingin membantu, Kat. Jika ada yang salah dengan cara saya bekerja, saya terbuka untuk kritik. Tapi sejauh ini, hasilnya berbicara sendiri, bukan?" Kalimat itu membuat Delia terdiam, dan aku tahu, untuk pertama kalinya, dia mulai merasa terancam. Setelah proyek itu kembali stabil, aku mulai memperhatikan bagaimana keluarganya beroperasi.
Mereka membangun kesombongan mereka di atas kekayaan dan reputasi, tapi di balik itu semua, ada banyak kebusukan yang disembunyikan. Aku menemukan bahwa beberapa mitra bisnis mereka mulai kehilangan kepercayaan karena cara keluarga ini memperlakukan orang lain. Mereka terlalu fokus pada keuntungan tanpa memikirkan hubungan jangka panjang. Aku tahu ini adalah bom waktu, dan aku memutuskan untuk bertindak sebelum semuanya meledak. Aku mulai menjalin hubungan pribadi dengan beberapa mitra tersebut, menunjukkan kepada mereka bahwa ada sisi lain dari keluarga ini. Sisi yang peduli, adil, dan terbuka untuk bekerja sama. Aku tidak hanya ingin menyelamatkan bisnis ini, tapi juga membangun kembali reputasi mereka dengan cara yang benar. Namun, ketika Nyonya Mirna mengetahui apa yang kulakukan, dia marah besar. "Kamu pikir siapa kamu, Intan? Berani-beraninya kamu mencampuri urusan kami seperti itu?" Aku menatapnya dengan tenang. "Bu, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar untuk masa depan keluarga ini. Jika kita terus berjalan di jalur yang sama, cepat atau lambat semuanya akan runtuh." Dia tersenyum sinis. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini bekerja. Tapi aku tahu aku benar. Dan aku tahu waktu akan membuktikannya." Saat proyek akhirnya selesai dan sukses besar, aku menjadi sorotan. Mitra bisnis mulai menghormatiku, dan bahkan beberapa kolega yang dulu meremehkanku kini mengakui kontribusiku. Tapi di balik semua itu, aku tahu keluarganya tidak senang. Mereka tidak suka bahwa aku mulai mengambil perhatian yang dulu hanya milik mereka. Aku memanfaatkan momen ini untuk menyerang kesombongan mereka secara langsung. Dalam sebuah rapat keluarga besar, aku mengajukan ide untuk membuat perubahan besar dalam cara bisnis mereka dijalankan. Aku mengusulkan agar perusahaan mulai berinvestasi dalam proyek-proyek sosial, sesuatu yang selama ini diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan. "Tapi itu tidak sejalan dengan visi kami," kata Delia dengan tajam. "Kami fokus pada keuntungan, bukan amal." Aku menatapnya dengan tegas. "Dan itulah masalahnya. Kalian terlalu fokus pada keuntungan hingga melupakan apa yang benar-benar penting. Jika kita ingin tetap relevan di masa depan, kita harus berubah. Dunia sedang berubah, dan kita tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kesombongan masa lalu." Semua orang terdiam. Aku tahu aku telah menyentuh titik lemah mereka. Perubahan yang kusarankan akhirnya diterima, meskipun dengan banyak perlawanan. Tapi aku tahu, ini adalah awal dari runtuhnya kesombongan mereka. Ketika hasil dari perubahan itu mulai terlihat, semua orang mulai menyadari bahwa cara lama mereka tidak lagi relevan. Bahkan Nyonya Mirna, meskipun enggan, mulai melihat bahwa aku bukan musuh, tapi seseorang yang membawa sesuatu yang baru. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Kesombongan mereka mungkin telah retak, tapi tidak sepenuhnya hancur. Aku harus terus melangkah, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau nama besar, tapi dari keberanian untuk berubah dan menghadapi kenyataan. Aku berdiri di depan cermin malam itu, tersenyum pada diriku sendiri. Aku tahu, aku telah membuat langkah besar. Tapi perang ini belum selesai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Malam itu, setelah semua orang beranjak tidur, aku duduk di meja kerja di kamar. Aku membuka laptop dan mulai membuat rencana berikutnya. Aku tahu bahwa kesombongan keluarga ini sudah mulai goyah, tapi mereka masih terlalu angkuh untuk mengakuinya. Aku harus memastikan bahwa perubahan yang kumulai tidak hanya bersifat sementara. Aku ingin mereka belajar, merasakan apa artinya menjadi rendah hati, bukan hanya di hadapanku, tapi juga di hadapan dunia.
Keesokan paginya, Nyonya Mirna mengajakku bicara secara pribadi di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Aku tahu ini bukan pembicaraan biasa. Intan, katanya dengan nada yang lebih terkendali daripada biasanya. Aku harus mengakui, kau telah membuat beberapa perubahan yang membawa hasil baik untuk bisnis ini. Tapi aku ingin mengingatkanmu sesuatu. Jangan berpikir bahwa itu membuatmu setara dengan kami. Kau masih bagian luar dari keluarga ini, dan tidak peduli seberapa keras kau mencoba, kau tidak akan pernah benar-benar menjadi salah satu dari kami. Kalimat itu menusuk, tapi aku tidak menunjukkan kelemahanku. Aku menatapnya langsung ke matanya dan berkata dengan tenang, "Bu, saya tidak mencoba menjadi setara dengan Anda. Saya hanya ingin memastikan bahwa keluarga ini tidak kehilangan apa yang sebenarnya penting. Jika itu berarti Anda melihat saya sebagai ancaman, mungkin sudah waktunya Anda bertanya pada diri sendiri, kenapa saya bisa menjadi ancaman?" Nyonya Mirna tampak terguncang oleh jawabanku, tapi dia segera menyembunyikannya di balik senyuman dingin. "Kita lihat saja siapa yang akan menang pada akhirnya," katanya, lalu pergi meninggalkanku. Selama beberapa minggu berikutnya, aku terus menggali lebih dalam tentang bagaimana keluarga ini membangun kerajaan bisnis mereka. Aku menemukan bahwa banyak dari apa yang mereka pamerkan selama ini hanyalah lapisan luar yang penuh kepalsuan. Beberapa proyek mereka di masa lalu ternyata sukses karena bantuan dari pihak-pihak tertentu yang mereka manipulasi. Salah satu temuan terbesar adalah proyek perumahan yang mereka banggakan sebagai mahakarya keluarga. Ternyata, proyek itu melibatkan praktik-praktik curang, seperti pemotongan biaya yang seharusnya dialokasikan untuk keselamatan bangunan. Beberapa laporan audit menunjukkan adanya pelanggaran, tapi semuanya ditutup-tutupi. Aku memutuskan untuk membawa ini ke Arman terlebih dahulu. Dia terkejut ketika melihat bukti-bukti itu. Ini gila, Intan. Aku tidak tahu apa-apa soal ini, katanya dengan nada penuh penyesalan. Arman, ini bukan salahmu, kataku, mencoba menenangkannya. Tapi ini adalah tanggung jawab kita sekarang. Kita harus membersihkan nama keluarga ini, bahkan jika itu berarti melawan keluargamu sendiri. Dia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku akan membantumu, Intan. Tapi kita harus hati-hati. Kalau ini bocor ke publik, dampaknya akan besar. Aku tahu dia benar, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan kesombongan mereka. Jika keluarga ini tidak mau berubah dari dalam, maka aku harus memaksa mereka untuk berubah dari luar. Saat aku dan Arman mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki kerusakan masa lalu, Delia mulai merasa posisinya terancam. Dia datang menemuiku di dapur suatu malam, wajahnya penuh amarah. "Kau pikir kau bisa datang ke sini dan mengubah segalanya? Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah kami lalui untuk sampai ke titik ini," teriaknya. Aku menaruh gelas yang sedang kupegang dan menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mencoba mengubah segalanya, Delia. Aku hanya mencoba memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab." "Kau menyebut keluarga kami salah?" Delia tampak siap meledak. "Ya, aku menyebut keluarga ini salah," kataku dengan tegas. "Karena mereka lebih peduli pada citra daripada pada apa yang benar. Kau tahu itu, Delia. Kau hanya tidak mau mengakuinya." Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di mata Delia, keraguan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu, hanya pergi dengan langkah berat. Tapi aku tahu kata-kataku telah menyentuh hatinya, meskipun sedikit. Saat akhirnya bukti-bukti yang kukumpulkan sampai ke tangan para auditor independen,
segalanya mulai berubah. Beberapa mitra bisnis keluarga Arman mengajukan pertanyaan yang sulit. Mereka ingin tahu bagaimana proyek-proyek itu dijalankan di masa lalu dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nyonya Mirna mencoba mengendalikan situasi dengan berbicara kepada media, tetapi kali ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Reputasi keluarga mulai goyah, dan mereka tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Aku menggunakan momen ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa perubahan bukanlah musuh. Aku mengusulkan transparansi penuh dalam bisnis mereka, dan meskipun awalnya mereka menolak, tekanan dari mitra bisnis dan media membuat mereka tidak punya pilihan. Ini semua karena kau, kata Nyonya Mirna dengan penuh kebencian suatu malam. Kalau kau tidak datang ke keluarga ini, semuanya akan tetap seperti dulu, stabil dan terkendali. Aku menatapnya dengan dingin. Bu, apa yang Anda sebut stabil adalah ilusi. Dan ilusi itu akhirnya runtuh, bukan karena saya, tapi karena kesombongan yang Anda bangun selama bertahun-tahun. Perlahan tapi pasti, kesombongan mereka mulai hancur. Mereka tidak lagi bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi seperti dulu. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari mitra-mitra mereka. Dan itu membuat mereka mulai menyadari pentingnya rendah hati dan bertanggung jawab. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuanganku. Tapi aku telah membuat langkah besar. Aku tidak hanya membuktikan diriku di depan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa kesombongan mereka tidak akan bertahan lama. Dan meskipun mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya, aku tahu bahwa mereka mulai melihatku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai orang yang membawa perubahan. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam hidupku. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukan berasal dari usaha menghancurkan orang lain, tetapi dari membangun diriku sendiri di tengah badai. Perlahan, aku mulai bangkit. Aku tidak hanya ingin menjadi seorang istri yang baik, tetapi seorang wanita yang berdiri dengan kekuatan dan harga diri. Di sisi lain, suamiku, Arman, dan keluarganya mulai merasakan tekanan dari segala arah. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng mereka mulai berubah menjadi beban yang menyeret mereka semakin dalam ke jurang kehancuran. Aku memutuskan untuk memulai bisnis kecilku sendiri. Setelah berbulan-bulan terlibat dalam proyek keluarga suamiku, aku mendapatkan banyak pelajaran tentang dunia bisnis. Aku menggunakan koneksi yang kudapatkan selama proses tersebut untuk memulai sesuatu yang benar-benar milikku. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Awalnya, aku memulai dengan sebuah usaha sederhana, sebuah platform online yang menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar yang lebih luas. Aku ingin mendukung mereka yang sering diabaikan oleh sistem yang lebih besar, seperti yang aku rasakan selama ini. Dalam waktu singkat, platform itu mulai menarik perhatian banyak orang. Pengrajin-pengrajin kecil mulai mendapatkan pesanan besar, dan aku mulai mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang peduli pada pemberdayaan komunitas. Tapi aku tahu, kesuksesan ini akan menarik perhatian. Dan benar saja, kabar tentang usahaku sampai ke telinga keluarga Arman. Reaksi mereka tidak mengejutkan. Mereka mencemoohku. "Intan, kau pikir bisnismu itu akan membuatmu besar?" kata Nyonya Mirna dengan nada sinis saat makan malam keluarga. "Itu hanya usaha kecil yang tidak akan bertahan lama." Aku tersenyum tipis. "Bu, saya tidak mencari pengakuan dari siapapun. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang berarti." Arman tampak diam, tapi aku bisa melihat rasa frustrasi di wajahnya.
Dia mulai merasa terjebak di antara keluarganya dan aku. Sementara aku sibuk membangun bisnisku, keluarga Arman terus menghadapi dampak dari skandal bisnis mereka. Nama baik mereka yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Mitra-mitra bisnis mereka mulai menjauh, dan beberapa proyek besar mereka bahkan dibatalkan. Keluarga yang dulu selalu memandang rendah orang lain kini harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa kesombongan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Suatu malam, aku mendengar Arman berbicara dengan ayahnya di ruang kerjanya. Suaranya terdengar lelah dan penuh tekanan. "Papa, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita tidak berubah, perusahaan ini akan runtuh," katanya. Tapi ayahnya hanya menjawab dengan dingin, "Kita tidak butuh perubahan. Kita hanya butuh waktu. Orang-orang akan kembali kepada kita." Aku tahu, keluarga ini masih terlalu sombong untuk mengakui kesalahan mereka. Dan itu akan menjadi kehancuran mereka sendiri. Arman, yang dulu begitu percaya diri, mulai kehilangan arah. Dia mencoba mengambil alih beberapa proyek keluarga, tetapi tekanan yang terus-menerus membuatnya semakin goyah. Suatu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk, sesuatu yang jarang sekali kulihat darinya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Intan," katanya dengan suara berat. "Semua yang aku lakukan selalu salah di mata mereka. Aku merasa kasihan padanya, tapi aku juga marah." "Arman, masalahnya bukan karena kamu salah. Masalahnya adalah keluargamu tidak pernah mau mendengarkan siapapun kecuali diri mereka sendiri." Dia menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Kamu benar, tapi aku tidak tahu bagaimana mengubahnya." Aku hanya menghela napas. "Kamu harus mulai dengan dirimu sendiri, Arman. Kalau kamu terus mengikuti cara mereka, kamu hanya akan jatuh lebih dalam." Sementara keluarga Arman terus terpuruk, bisnis kecilku mulai berkembang pesat. Platform yang kumulai dengan penuh keraguan kini menjadi salah satu usaha sosial yang paling dikenal di kotaku. Media mulai meliput kisah para pengrajin yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik berkat platformku. Aku diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang pentingnya pemberdayaan dan keadilan sosial. Ironisnya, kesuksesanku ini mulai mengundang iri dari keluarga suamiku. Mereka mulai merasa bahwa aku, yang dulu dianggap tidak berarti, kini menjadi ancaman bagi citra mereka. Suatu malam, Delia datang menemuiku di kafe tempat aku sedang bekerja. "Kamu benar-benar menikmati ini, ya?" katanya dengan nada penuh sarkasme. "Menjadi pahlawan kecil dengan bisnismu itu." Aku menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mencoba menjadi pahlawan, Delia. Aku hanya melakukan sesuatu yang berarti." Dia tertawa kecil. "Jangan berpikir bahwa ini akan berlangsung lama. Dunia bisnis itu kejam. Kamu akan jatuh juga, cepat atau lambat." Aku tersenyum. "Mungkin. Tapi setidaknya aku tidak membangun kesuksesanku di atas kesombongan dan manipulasi." Ketika bisnis keluarganya mulai mengalami krisis keuangan, konflik internal mereka semakin memanas. Nyonya Mirna dan Delia saling menyalahkan, sementara ayah Arman terus menyangkal kenyataan. Arman, yang berada di tengah-tengah semua ini, tampak semakin tertekan. Suatu malam, dia akhirnya berbicara padaku dengan nada putus asa. "Intan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Keluargaku, semuanya berantakan. Dan aku merasa aku kehilangan diriku sendiri." Aku menatapnya dengan lembut, tapi juga tegas. "Arman, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka jika mereka tidak mau diselamatkan. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah memilih. Apakah kamu akan terus tenggelam bersama mereka,
Atau kamu akan bangkit dan menemukan jalanmu sendiri?" Dia terdiam lama, dan aku tahu kata-kataku menyentuh hatinya. Tapi aku juga tahu, keputusan ada di tangannya. Kesombongan keluarga Arman yang selama ini menjadi kebanggaan mereka akhirnya menjadi racun yang menghancurkan mereka dari dalam. Sementara itu, aku terus melangkah maju, membuktikan bahwa aku bisa mencapai apapun tanpa harus menginjak orang lain. Aku tidak membutuhkan pengakuan mereka, karena aku sudah menemukan pengakuan dari diriku sendiri. Namun, aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Perjalanan ini masih panjang, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Sementara keluarganya terus bergulat dengan kehancuran mereka, aku akan terus membangun, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah diremehkan seperti aku. Kehancuran dalam keluarga Arman tidak lagi bisa disembunyikan. Keluarga yang dulu terlihat begitu kompak di depan orang lain kini seperti kapal yang bocor di tengah lautan. Semua orang menyalahkan satu sama lain atas kehancuran reputasi mereka. Nyonya Mirna, yang selalu menjadi sosok dominan, kehilangan kendali. Delia, adik Arman, mulai memberontak, sementara ayah mereka yang biasanya dingin dan penuh wibawa terlihat lebih banyak menyendiri, seolah tidak lagi peduli pada situasi di sekitarnya. Arman berada di tengah-tengah semuanya, mencoba menjaga agar keluarganya tetap utuh. Tapi setiap usahanya berakhir dengan kegagalan. Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar dengan keras di ruang makan. Aku sengaja tidak turun untuk ikut campur, membiarkan mereka melampiaskan emosi yang selama ini tertahan. "Semua ini salah Mama," Delia berteriak, wajahnya merah karena marah. "Mama selalu memaksakan kehendak, mengatur semuanya, dan sekarang kita semua harus menanggung akibatnya." "Nyonya," Mirna membalas dengan nada tak kalah tajam, "kamu pikir aku yang salah? Kalau kalian semua mendengarkan aku dari awal, ini tidak akan terjadi. Kita tidak mungkin terus mendengarkanmu, Ma," balas Delia. "Kamu tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Kamu pikir kamu selalu benar, padahal kamu menghancurkan semuanya." Arman mencoba menenangkan mereka, tapi tidak berhasil. Aku bisa melihat bahwa retakan dalam keluarga ini sudah terlalu dalam. Mereka tidak lagi saling percaya, dan kesombongan mereka yang dulu menjadi dasar segalanya kini berubah menjadi sumber kehancuran. Sementara keluarganya terus terpecah belah, Arman semakin tenggelam dalam kebingungan dan rasa bersalah. Dia merasa bahwa dirinya bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Meskipun aku tahu dia hanya menjadi korban dari sistem yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Dia sering pulang larut malam, dengan wajah lelah dan mata yang penuh kecemasan. Kami tidak banyak berbicara, tapi aku tahu dia merasa tertekan. Suatu malam, dia akhirnya membuka diri. "Intan," katanya dengan suara yang pelan, "aku merasa seperti aku kehilangan semuanya. Keluargaku, bisnis, bahkan harga diriku sendiri." Aku menatapnya dengan lembut, tapi tegas. "Arman, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya sedang dihadapkan pada kenyataan. Selama ini, keluargamu membangun hidup mereka di atas kesombongan dan ilusi. Dan sekarang, ilusi itu sudah runtuh. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru." Dia menggelengkan kepala. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup tanpa mereka. Aku selalu bergantung pada mereka." Aku meraih tangannya. "Arman, kamu harus menemukan dirimu sendiri. Mulailah dari apa yang kamu inginkan, bukan dari apa yang keluargamu ingin kamu lakukan. Kalau kamu terus terjebak dalam bayangan mereka, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan."
Di sisi lain, bisnisku semakin berkembang. Aku tidak hanya membantu para pengrajin lokal, tetapi juga mulai merambah ke bidang lain, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan perempuan. Aku sering diundang ke acara-acara besar, dan namaku mulai dikenal sebagai simbol perjuangan dan keberhasilan. Media mulai meliput kisahku, dan tidak sedikit orang yang membandingkan kesuksesanku dengan kehancuran keluarga Arman. Mereka yang dulu meremehkanku kini terpaksa mengakui bahwa aku telah membuktikan diri. Aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam, tapi melihat bagaimana mereka mulai kehilangan pijakan mereka sementara aku semakin kuat, aku tidak bisa menahan perasaan lega. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang mitra bisnis yang pernah bekerja dengan keluarga Arman. Dia berkata kepadaku, "Saya tidak percaya Anda adalah bagian dari keluarga itu. Anda jauh lebih cerdas dan rendah hati daripada mereka." Aku hanya tersenyum. Saya tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari mereka. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kesombongan tidak akan membawa kita kemana-mana. Di dalam keluarga Arman, ketegangan semakin memanas. Delia, yang merasa bahwa dia lebih mampu daripada Arman, mulai menuntut peran lebih besar dalam bisnis keluarga. Nyonya Mirna, yang tidak mau menyerahkan kendali, justru memperburuk situasi dengan terus-menerus menyalahkan anak-anaknya atas segala masalah yang mereka hadapi. "Aku yang paling tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini," teriak Nyonya Mirna dalam sebuah rapat keluarga. "Kalian hanya perlu mendengarkan aku." "Tidak, Emma," balas Delia. "Kamu sudah cukup merusak semuanya. Kalau kamu terus seperti ini, tidak akan ada yang tersisa dari keluarga kita." Arman, yang biasanya hanya diam dalam situasi seperti ini, akhirnya meledak. "Berhenti. Semua ini tidak akan ada gunanya kalau kita terus saling menyalahkan." Tapi suaranya tidak didengar. Nyonya Mirna dan Delia terus berdebat, sementara ayah mereka hanya duduk di sudut ruangan, tampak tidak peduli. Aku menyaksikan semua ini dari kejauhan, merasa bahwa kehancuran mereka adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk mempertahankan ego mereka masing-masing sehingga lupa bahwa yang sebenarnya mereka butuhkan adalah kebersamaan dan kerendahan hati. Saat konflik di dalam keluarga semakin memuncak, bisnis mereka yang sudah rapuh akhirnya benar-benar runtuh. Mitra-mitra mereka menarik diri, dan beberapa proyek besar mereka dibatalkan. Reputasi mereka yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya tinggal kenangan. Arman, yang tidak lagi bisa menanggung tekanan, akhirnya memutuskan untuk menjauh dari keluarganya. "Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, Intan," katanya padaku suatu malam. "Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua ini." Aku merasa lega mendengar keputusannya, tapi aku juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang. "Aku akan mendukungmu, Arman. Tapi kamu harus berani mengambil langkah pertama. Kamu harus melepaskan semua beban yang tidak perlu." Sementara keluarganya semakin hancur, aku semakin kokoh. Aku tidak hanya berhasil membangun bisnisku, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Aku sering diundang untuk berbicara di acara-acara besar, dan namaku mulai dikenal sebagai simbol perjuangan dan keberhasilan. Ironisnya, keluarganya yang dulu selalu memandangku rendah kini harus menerima kenyataan bahwa aku telah melampaui mereka. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk merendahkanku, karena aku telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dari kesombongan, tetapi dari kerja keras dan ketulusan. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Meski aku telah bangkit, aku masih memiliki tujuan yang lebih besar.
untuk menunjukkan bahwa kerendahan hati dan keberanian adalah kekuatan yang sebenarnya. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah semua yang terjadi, aku dan Arman sepakat bahwa kami perlu menjauh dari bayang-bayang keluarganya. Keluarga Arman sudah terlalu lama menjadi pusat kekacauan dalam hidup kami. Meskipun Arman telah memutuskan untuk meninggalkan mereka dan memulai hidup baru, dia tetap merasa bertanggung jawab. Dia ingin memperbaiki dirinya, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan tabungan hasil kerja kerasku dan sisa simpanan yang Arman miliki, kami memutuskan untuk mencari rumah baru. Kali ini, aku ingin tempat yang benar-benar mencerminkan kebebasan dan kedamaian yang selama ini ku cari. Setelah beberapa minggu mencari, kami menemukan sebuah rumah mewah di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keluarganya. Rumah itu memiliki taman yang luas, jendela besar dengan pemandangan indah, dan desain modern yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku rasa ini rumah yang tepat, kataku kepada Arman ketika kami melihatnya untuk pertama kali. Dia menatapku dengan senyum kecil, tapi aku bisa melihat ada rasa lega di wajahnya. Iya, ini sempurna. Kita bisa memulai dari awal di sini. Kami pindah ke rumah itu beberapa minggu kemudian. Aku merasa seperti mimpi. Aku tidak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini, apalagi setelah semua penderitaan yang kualami. Tapi aku tahu, semua ini adalah hasil dari perjuanganku. Aku tidak hanya membangun hidupku dari nol, tetapi juga membuktikan bahwa aku bisa melampaui batasan yang mereka tetapkan padaku. Di sisi lain, keluarga Arman jatuh semakin dalam jurang penderitaan. Setelah kehilangan bisnis mereka harus menjual rumah besar yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka. Aku mendengar bahwa mereka pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota. Dari cerita beberapa orang, aku tahu mereka mulai hidup dalam kesederhanaan. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nyonya Mirna, yang dulu selalu menjadi sosok yang angkuh, kini hanya bisa mengandalkan uang pensiun dari suaminya yang juga mulai kehilangan wibawa. Delia, yang pernah mencemoohku, kehilangan pekerjaannya karena reputasi keluarganya yang rusak. Mereka semua terjebak dalam lingkaran penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Suatu hari, ketika aku sedang menikmati pagi di taman belakang rumah baruku, aku mendengar bel pintu berbunyi. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Nyonya Mirna dan Delia. Mereka tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Wajah mereka lelah, dan pakaian mereka jauh dari kesan mewah yang dulu selalu mereka pamerkan. Intan, kata Nyonya Mirna dengan suara pelan, hampir tidak bisa dikenali. Kami ingin bicara. Aku mengundang mereka masuk, meskipun ada rasa enggan dalam hatiku. Mereka duduk di ruang tamu yang elegan, tampak canggung dan gelisah. Setelah beberapa saat hening, Nyonya Mirna akhirnya berbicara. Aku tahu kami telah salah padamu, Intan, katanya dengan suara bergetar. Kami terlalu sombong. Kami tidak pernah menghargaimu, dan sekarang kami membayar harga atas kesalahan kami. Delia menundukkan kepala. Aku juga minta maaf, Intan. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku pikir aku lebih baik darimu, tapi ternyata aku salah. Aku mendengarkan mereka dengan tenang. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas dendam, mengingat semua rasa sakit yang mereka berikan padaku. Tapi aku tahu,
Balas dendam tidak akan memberiku kebahagiaan. Aku sudah cukup membuktikan diriku tanpa harus merendahkan mereka. Aku menerima permintaan maaf kalian, kataku akhirnya. Tapi aku harap kalian belajar dari semua ini. Kesombongan tidak akan membawa kalian kemana-mana. Nyonya, Mirna meneteskan air mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia yang rapuh, bukan sebagai wanita angkuh yang selalu merendahkanku. Terima kasih, Intan. Aku hanya berharap aku bisa memperbaiki semuanya. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Aku merasa beban yang selama ini menghantuiku akhirnya hilang. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku telah mencapai apa yang selama ini ku cari, kedamaian dan kebebasan. Arman dan aku memulai hidup baru di rumah kami, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dia juga mulai menemukan dirinya sendiri, perlahan membangun karir yang tidak terkait dengan keluarganya. Kami menjadi tim yang kuat, saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Sementara itu, keluarganya terus hidup dalam kesederhanaan, belajar untuk menjalani hidup tanpa kesombongan. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar berubah, tapi aku tahu satu hal. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci atau menyesali masa lalu. Dengan senyum di wajahku, aku menatap masa depan yang penuh harapan. Aku telah melalui begitu banyak hal, tetapi aku tahu, inilah akhirnya, akhir dari semua penderitaan, dan awal dari kehidupan yang lebih baik.